Teori asosianistik merupakan bagian dari teori belajar behavioristik, yang dimana perubahan tingkah laku diakibatkan karena adanya stimulus dan respon. Sebelumnya, siapa sih Ivan Petrovich Pavlov itu? Pavlov lahir di Rusia pada tahun 1849 dan meninggal pada tahun 1936. Pavlov pada mulanya belajar untuk menjadi pendeta, namun kemudian berubah pikiran dan berkonsentrasi untuk mempelajari fisiologi hingga menghantarkan Pavlov untuk meraih hadiah Nobel pada tahun 1904. Ivan Petrovich Pavlov melakukan beberapa eksperimen. Mari kita simak eksperimennya. Eksperimen pertama, seseorang meletakkan makanan di dekat anjing tanpa ada bunyi lonceng, maka anjing itu mengeluarkan air liur yang cukup banyak. Pada eksperimen kedua, seseorang membunyikan lonceng saja. Dari anjing tidak ada respon sama sekali. Eksperimen ketiga, seseorang meletakkan makanan dan membunyikan lonceng, maka anjing itu mengeluarkan air liur yang tidak terlalu banyak. Pada eksperimen keempat, seseorang membunyikan lonceng saja, dan anjing itu mengeluarkan air liur yang agak banyak. Dari percobaan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku kita berasal dari respon akibat adanya stimulus, di mana stimulus dalam percobaan Pavlov adalah makanan, dan responnya adalah anjing mengeluarkan air liur, dan yang dilakukan anjing adalah memakan makanan tersebut. Apakah teorinya tepat untuk diterapkan pembelajaran di kelas? Nah, yuk simak penjelasannya berikut ini. Tentu saja tepat, karena menurut Ivan Petrovich Pavlov, perubahan tingkah laku dibagi menjadi 3, yaitu generalisasi, diskriminasi, dan pelenyapan. Untuk generalisasi merupakan pengaruh dari stimulus yang baru akan menghasilkan respon yang sama. Diskriminasi yaitu di mana dalam pengkondisian klasik terjadi ketika organisme merespon stimulus tertentu tetapi tidak merespon atau menganggap stimulus lainnya. Dan untuk pelenyapan adalah di mana stimulus yang dikondisikan tidak diikuti dengan stimulus tidak dikondisikan. Lama-kelamaan organisme tidak akan merespon. Sebagai contoh, saat siswa ujian biologi dan dimarahi oleh gurunya karena mendapatkan nilai jelek, maka saat ujian kimia siswa juga akan merasa gugup karena mata pelajaran tersebut saling berkaitan. Sedangkan saat ujian mata pelajaran bahasa Indonesia dan sejarah, siswa tidak terlalu gugup karena mata pelajaran tersebut berbeda jauh dengan mata pelajaran biologi dan kimia. Meet our team. Cindy Nurkumala, Nisrina Kalila Permatasari, Rosalinda Stianto Binawa.